Apa itu ingatan? Meskipun ada banyak definisi, apa yang aku rasakan adalah bahwa ingatan adalah semacam akar. Ada berbagai hal yang dapat menopang seseorang, tetapi di antara semua itu, ingatan adalah sesuatu yang istimewa. Aku merasa kosong. Apakah ini adalah kembali yang pertama atau yang kedua? Aku tidak ingat dengan jelas apa yang terjadi sebelumnya. Ketika aku pertama kali mati, sepertinya ada seseorang yang merawatku. Apakah itu putra keluarga Kang atau cucu keluarga Ju? Ingatan tentang mati tua perlahan-lahan terbenam dan tergerus oleh aliran waktu. Secara alami, ingatan sebelum itu juga sama. Mungkin, 1000 tahun aku ditangkap oleh Matlord adalah masalah terbesar. Hingga saat itu, aku masih bisa bertahan dengan cukup baik. Namun kemudian, terjebak di dalam boneka, bertahan 1000 tahun hanya untuk mengendalikan boneka itu. Jiwaku pasti telah tergerus terlalu dalam. Apa yang aku ingat sedikit tentang kehidupan pertamaku adalah waktu yang dihabiskan bersama Kim Yang-hun dan Kim Yeon. Keduanya telah bersamaku selama hampir 1000 tahun masing-masing. Tetapi aku tidak bisa mengingat orang lain. Jika aku harus melupakan, seharusnya aku melupakan semuanya. Mengapa hanya ingatan samar ini yang tersisa? Mengapa ingatan samar tentang orang itu yang baik tetap ada, membuatku merasa seperti ini? Aku mengisi kembali vital dan darah esensiku dengan meneguk sedikit air suci roh cahaya yang diberikan oleh Oh Hyun Sok. Dengan air yang penuh vitalitas dari kolam roh cahaya, kepalaku yang sebelumnya pecah kini sepenuhnya sembuh. Kita kembali sekarang, kata Oh Hyun Sok. Ya. Aku berdiri, memegang tangan Oh Hyun Sok. Saat itulah, hal itu terjadi. Kilatan, langit berkedip, dan cahaya biru redup meluncur menuju kami. Itu Cheong Moon Gyu. Kau orang gila. Apa yang telah kau lakukan di sini? Ah, kami sedang berlatih. Wajah Cheong Moon Gyu mengerut karena marah mendengar kata-kata Oh Hyun Sok. Apa yang kau rencanakan jika Matlord menyadari semua keributan ini? Aku melihat Cheong Moon Gyu dan berkata, jangan khawatir. Pandangan Matlord tidak akan mencapai sini. Apa? Apa yang membuatmu berkata demikian? Tentu saja. Itu karena aku telah bekerja selama 1000 tahun di benteng Matlord dan mengetahui semua tentang jangkauan deteksinya dan benteng yang sangat misterius. Tentu saja, mengatakan seperti ini bisa membuatku dianggap gila atau disiksa sebagai mata-mata. Jadi aku harus hati-hati. Apakah kau tahu tentang boneka-boneka Matlord? Aku menggambar desain boneka-boneka Matlord di tanah, menunjukkan sirkuit internal dan mekanismenya, dan perlahan menjelaskannya kepada Cheong Moon Gyu. Suatu ketika aku berada di alam bawah, aku membongkar sisa-sisa yang ditinggalkan oleh boneka-boneka Matlord. Aku juga pernah melihat sisa-sisa boneka Matlord di ras roh dingin sebelumnya. Berdasarkan itu, aku menganalisis mereka. Saat penjelasanku tentang boneka terus berlanjut, Cheong Moon Gyu seolah-olah mengalami sakit kepala, mengernyit dan melambaikan tangannya. Baiklah, aku mengerti. Mari kita anggap itu seperti yang kau katakan, tapi untuk berjaga-jaga, hati-hati. Daerah ini bukan wilayah manusia, tetapi domain ras lain. Kau mungkin secara tidak sengaja memprovokasi ras lain. Ya, kami akan berhati-hati. Oh Hyun Sok dan aku membungkuk kepada kakak senior Cheong Moon Gyu dan kemudian kembali ke kamp dasar ekspedisi. Tak lama kemudian malam tiba. Kilatan. Aku pergi ke tempat di mana aku menggambar sirkuit dan menutup mataku. Di bawah, sebuah sirkuit panjang menuju benteng yang sangat misterius Matlord digambar. Menggambar sirkuit dan mengisinya dengan energi spiritual memakan waktu sekitar 6 bulan. Namun, menghubungkan sirkuit ke benteng yang sangat misterius tanpa terdeteksi dan secara bertahap menguasai benteng itu memakan waktu lebih dari 4 tahun. PCHHGHT. Namun, akhirnya selesai. Sirkuit yang dulunya memakan waktu 1000 tahun untuk dikendalikan. Tubuhku sangat terbiasa dengan sirkuit benteng yang sangat misterius sehingga terasa seolah sirkuit itu terukir dalam ingatan dan jiwaku. Sizzle. Oh Hyun Sok mendekatiku, yang sedang berkonsentrasi pada sirkuit hingga larut malam. Pertama-tama, bisakah kau memberitahuku seberapa banyak yang kau ingat?
Setelah beberapa saat hening, aku membuka mulut. Sampai sekarang, aku takut untuk berbicara karena takut tertangkap. Tetapi sekarang setelah terungkap bahwa aku tidak memiliki ingatan, aku merasa lega. Aku sedikit ingat Direktur Kim Yang-hun dan Kepala Tim Kim Yeon. Begitu. Selain itu, tidak banyak yang lain, aku minta maaf. Tidak, untuk apa kau minta maaf? Dia menghela napas dan duduk di sampingku. Karena aku tidak tahu kau seperti ini, mulai sekarang, aku juga akan mencari obat roh atau kitab yang mungkin membantu ingatanmu. Terima kasih. Dan, Oh Hyun Sok menatapku. Itu terjadi ketika aku naik ke tahap Naschen Soul, tapi aku akan memberitahumu jika itu bisa membantumu. Jenis bantuan apa? Ketika aku naik ke tahap Naschen Soul dan membentuk Naschen Soul di tubuhku, aku melihat sesuatu seperti tinjauan cepat tentang hidupku. Tinjauan cepat tentang hidupmu? Ya, semua momen dalam hidupku berkelebat dengan cepat di depan mataku. Jika ini sering terjadi selama terobosan ke tahap Naschen Soul, mungkin kau juga bisa melihat sesuatu seperti ini dan memiliki kesempatan untuk memulihkan beberapa ingatan? Aku mengerti. Mataku bersinar. Jika apa yang dia katakan benar, mencapai tahap Naschen Soul mungkin dapat menyembuhkan kehilangan ingatan ini. Terima kasih banyak. Untuk saat ini, aku akan melanjutkan kultivasi dengan tujuan mencapai tahap Naschen Soul. Pasti tidak akan memakan waktu 1000 tahun lagi untuk memasuki tahap Naschen Soul, betapapun terlambatnya. Setelah mencapai tahap Core Formation, masa hidupku meningkat menjadi sedikit lebih dari 600 tahun. Jadi aku seharusnya bisa mencapai tahap Naschen Soul dalam waktu itu. Jika kata-kata Oh Hyun Sok benar, mencapai tahap Naschen Soul bisa memberiku sedikit harapan. Tentu saja, untuk saat ini, mari kita terlebih dahulu menghubungi Kim Yeon. Weo Wung. Setelah memfokuskan pikiranku dan berjuang untuk mengendalikan sebagian kecil dari benteng yang sangat misterius tanpa terdeteksi, aku melihat ke berbagai tempat di benteng yang sangat misterius melalui mata salah satu boneka benteng. Jika itu adalah tempat Kim Yeon tinggal, maka... Bohong. Aku menggerakkan boneka lebah dan memasuki bagian dalam benteng yang sangat misterius, menemukan taman dalam benteng. Dan akhirnya, menemukannya. Bohong. Jauh di sana, aku melihat Kim Yeon, mengenakan pakaian merah muda, menatap kosong ke langit-langit. Aku pertama-tama membaca aliran keseluruhan benteng yang sangat misterius. Aliran besar yang meniru niat dan kegilaan menyelimuti seluruh benteng. Dan aliran ini mengumpul ke arah bengkel Matlord. Matlord saat ini berada di bengkel, maka aku mendarat di depan dirinya sebagai boneka lebah. Kim Yeon menatap bingung ke arah boneka lebah. Aku melihat wajahnya yang lelah sejenak dan kemudian memindahkan kesadaranku. Kanon hati bawaan yang sangat misterius, aktifkan. Weo Wung. Kesadaranku, yang telah mengambil alih boneka lebah, bergerak. Kanon hati bawaan yang sangat misterius adalah metode yang telah aku kuasai sejak lama. Menurut bentuk akhir dari kanon hati bawaan yang sangat misterius, kesadaranku mulai terurai. SSSS. Kesadaranku terurai seperti benang, mirip dengan kesadaran Kim Yeon. Ini terlihat mirip dengan kesadaran manusia, tetapi sementara niat manusia masing-masing memiliki warnanya, benang niat dari kanon hati bawaan yang sangat misterius semuanya transparan, seperti alam kesadaran. Dia terkejut saat esensi kesadaran meledak dari boneka lebah. Sebelum dia bisa bereaksi, aku menghubungkan benang-benang kesadaranku ke benangnya melalui boneka lebah. Apa ini? Yeon ah. Kemudian, aku berbicara padanya melalui benang-benang kesadaranku. Itu berhasil. Jadi sekarang, aku akan datang menemuimu. Kilatan. Aku mengangkat sebuah gangspere di sampingku di kekosongan. Sebuah klon mental, yang sebelumnya telah terpisah dari kesadaranku, berdiri di sampingku. Aku menginfuskan gangspere ke dalam sirkuit Matlord. TSSS. Gangspere bergerak cepat melalui sirkuit menuju benteng yang sangat misterius, dan setelah mencapai benteng, ia menetap ke dalam boneka lebah yang aku kendalikan. Dan kemudian, aku muncul di depan mata Kim Yeon. Weo Wung. Dengan mata telanjang,
Itu terlihat seperti massa energi berbentuk bola. Namun, bagi dirinya, yang tahu cara menangani kesadaran, bentuk asli gangster seharusnya terlihat. Apakah kau baik-baik saja? Aku bertanya melalui gangster, menyampaikan bahasa hatiku. Dan kemudian, dia mulai menangis. Krek, krek. Tangan kirinya telah dimodifikasi menjadi lengan boneka. Aku bahkan memohon padanya, namun dia masih melanjutkan dan memodifikasinya sampai sejauh ini. Weo Wung. Wilayahnya saat ini berada di tingkat Grand Perfection Formation, sama seperti aku. Dalam kehidupan sebelumnya, aku samar-samar ingat bahwa dia sudah melampaui tahap Naschen Soul pada saat ini. Sepertinya dalam kehidupan ini, dia belum mencapainya, mungkin karena aku tidak ada untuk melindunginya dari kegilaan benteng yang sangat misterius dan membantunya dengan interpretasi kanon hati bawaan yang sangat misterius. Apa ini? Diam. Mat Lord mungkin mendengar. Getarkan kesadaranmu dan masukkan ke dalam ilusi diriku di depanmu. Bayangkan meletakkan benang tipis di depanmu, dan tiupkan suaramu ke dalam benang itu. Aku perlahan menjelaskan seluk-beluk kanon hati bawaan yang sangat misterius kepadanya, membantunya berkomunikasi melalui kesadaran. Eun Hyun, Opa? Benar, ini aku. Aku berbicara dengan senyuman pahit. Maaf telah terlambat. Ah. Dia tidak bisa menahan tangisan vokalnya dan menangis, meneteskan air mata. Duk. Kim Yeon duduk, menutupi wajahnya dengan lengan bonekanya, dan terus menangis. Aku dekat sekarang. Aku telah mengirim klon kesadaran ke dekatmu, jadi apakah mungkin untukmu keluar dari benteng yang sangat misterius saat ini? Ya, aku bisa keluar. Tapi jika aku pergi lebih dari 100 li dari benteng yang sangat misterius, boneka-boneka tahap Heavenly Being akan menempel padaku sebagai pengawasan. Kalau begitu, itu sudah disepakati. Bawa boneka-boneka tahap Heavenly Being dan keluar terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kataku, wajahnya tampak cerah. Mari kita bertemu lagi setelah sekian lama. Datanglah ke tempat yang aku katakan. Pertama, krek. Koneksi melalui sirkuit Mat Lord terputus. Menghubungkan lebih jauh ke benteng yang sangat misterius mungkin membuatnya mendeteksi kami. Kakak Hyun Sok. Ada apa? Aku bangkit dan berkata. Aku telah menghubungi kepala tim Kim Yeon. Oh, benar? Ya, dia berencana untuk datang ke tanah kosong tempat kami bertarung. Apakah kamu ingin bertemu dengannya juga, Kakak Hyun Sok? Tentu saja, ini adalah rekan lama yang kita bicarakan. Bersama Oh Hyun Sok, kami menuju kembali ke tanah kosong tempat kami sebelumnya berlatih. Aku menatap langit. Sebuah bulan besar menerangi langit. Betapa anehnya. Realm dingin yang cerah ini seharusnya jauh lebih besar daripada realm kepala. Hanya memikirkan hal ini membuat kepalaku pusing, tetapi bagaimana bisa ada bulan yang mengapung di langit? Mungkin, itu bukan benar-benar bulan. Aku menatap bulan, terjebak dalam pemikiran sejenak. Dan kemudian, kilatan. Dari kejauhan, aku merasakan kehadiran boneka-boneka yang datang ke arah kami. Saat boneka-boneka itu tiba, aku akan menekan sirkuit boneka mereka. Jika boneka-boneka itu terlepas dari benteng yang sangat misterius, aku bisa dengan cepat menekan sirkuit mereka. Baik boneka-boneka itu dari tahap Naschen Soul atau Heavenly Being, di hadapanku, yang telah menangani sirkuit Mat Lord selama 1000 tahun, mereka sangat mudah ditangani. Namun, melihat Kim Yeon dikelilingi oleh boneka-boneka yang datang ke arah kami, aku merasakan sesuatu yang aneh. Mengapa warna niat mereka? Menggigil. Kemudian, dengan sekuat tenaga, aku meraih Oh Hyun Sok, yang menunggu di sampingku, dan melompat ke samping. Sizzle. Jari-jari tua dan keriput melesat melewati ruang tempat aku berdiri. Dan dari jauh, Kim Yeon berteriak dengan wajah pucat. Larilah, Oppa. Hehehe. Sebuah suara yang akrab terdengar. Krek, krek. Seorang pengendali boneka tua yang telah mencapai tahap 4 aksis muncul dari kegelapan. Keluar dari bengkel,
Aku melihat muridku dipenuhi niat bersemangat untuk pergi ke suatu tempat, berpikir tentangmu tanpa henti. Jadi, Seo Eun Hyun, kan? Kau akhirnya datang untuk memenuhi janji MU. Matt Lord berteriak dengan mata yang dipenuhi emosi. Janji konyol yang pernah aku buat untuk menjadi boneka Kim Yeon jika aku pernah mengunjungi benteng yang sangat misterius. Tentu saja, itu tidak tulus, tetapi sepertinya Matt Lord mempercayainya. Matanya dipenuhi harapan. Klik, klik, klik. Beberapa boneka lagi muncul di samping Matt Lord. Masing-masing dari tahap 4 axis. Dia, yang memiliki kekuatan tertinggi dari tahap 4 axis, juga muncul di samping mereka. Wajah Oh Hyun Sok mengerut, dan wajah Kim Yeon menjadi pucat. Aku telah memikirkan banyak tentang jenis boneka apa yang harus aku ubah kau menjadi. Ketika aku masih muda, ada sebuah dongeng seperti itu. Itu tentang seorang pangeran dari negara lain yang datang untuk menyelamatkan seorang putri dari seorang penyihir. Melihat kau bersedia menjadi boneka tanpa ragu demi muridku, aku pikir kau seperti pangeran. Bagaimana dengan Pangeran Seo? Ya, Pangeran Mahkota. Aku akan mengubahmu menjadi Pangeran Mahkota Seo. Apa kau tidak menyukainya? Aku dengan tenang mengamati situasi sejenak dan menjawab. Selain Jenderal Seo, aku rasa tidak ada yang perlu. Kemudian, aku mengangkat satu tangan. Datanglah, Jenderal asli Seo. Kugu-gugu-gugu. Di belakangku, sosok besar dengan keberadaan yang setara dengan Matt Lord muncul. Oh, mata Matt Lord berkilau penuh rasa ingin tahu. Ia dengan teliti memeriksa Jenderal Seo, menilai dengan seksama. Menakjubkan. Kau telah berhasil mereproduksi sirkuit dengan sempurna. Namun, bahan-bahannya agak kurang. Ini adalah boneka tahap 4 aksis, tetapi mustahil untuk menunjukkan kekuatan penuh dari tahap 4 aksis. Ia tersenyum, menunjukkan bagian-bagian berbeda dari Jenderal Seo. Pertama, sendi dan bagian penghubungnya belum dibuat dengan baik. Dengan desain seperti ini, gerakan yang berlebihan akan menyebabkan sendi-sendi itu runtuh. Dan, Matt Lord dengan tepat menyoroti kelemahan terbesar Jenderal Seo. Yang paling penting, sirkuit tenaga terlalu lemah. Sepertinya kau telah mencoba memaksimalkan sirkuit tenaga dengan air suci roh cahaya, tetapi dengan itu, ia tidak dapat memproduksi kekuatan seorang 4 aksis yang sejati. Paling baik, ia mungkin dapat mereplikasi serangan seorang kultivator 4 aksis 3 atau 4 kali. Tentu saja, itu sendiri sudah tak tertandingi dari tahap makhluk surgawi dan di bawahnya. Tetapi sejujurnya, ini bukan boneka yang dibuat dengan baik. Aku menatap Matt Lord dan menjawab. Itu tidak benar. Itu tidak dirancang untuk melakukan 3 atau 4 serangan seorang kultivator 4 aksis, tetapi justru dibuat untuk mengeksekusi hanya satu serangan. Dan, gugu-gugu. Kekuatan yang luar biasa berkumpul di separuh kanan Jenderal Seo. Secara bersamaan, 8 sayap biru tumbuh dari punggung separuh kanan Jenderal Seo. Weo Wung. Cahaya bintang menyatu di lengan kanan Jenderal Seo, dan esensi cahaya 5 warna menyelimuti dirinya. Melihat ini, wajah Oh Hyun Sok dipenuhi dengan keheranan. Sayap ke-8. Azure Wing Heavenly Shatter, sayap ke-8. Jenderal Seo tahap 4 aksis ini dirancang untuk meluncurkan satu serangan pamungkas yang mencapai puncak tahap 4 aksis dengan menghabiskan semua kekuatannya. Sebuah boneka yang hanya bisa dibuat oleh seseorang sepertiku, yang telah menguasai teknik penghalusan tubuh dan boneka. Itu adalah Jenderal Seo asli, puncak dari kehidupan ini. Melihat ini, Matt Lord tertawa kecil. Menakjubkan. Bukankah itu teknik rahasia Azure Tiger Saint? Hahaha. Setelah belajar di bawah Azure Tiger Saint, kau berhasil menciptakan sesuatu yang cukup luar biasa. Aku meluangkan waktu sejenak untuk memandang Matt Lord. Ya, seperti yang kau lihat, aku telah mencapai pertumbuhan yang mencolok di bawah Azure Tiger Saint. Saat ini, aku praktis tanpa tanding di bawah tahap makhluk surgawi. Memang, jika itu masalahnya, kau seharusnya bisa menepati janjimu, kan? Benar.
Namun, apakah hal yang sama dapat dikatakan untuk Kim Yeon? Dari apa yang aku lihat, meskipun Matlord juga telah mengajarkan Yeon dengan baik, ada beberapa hal yang kurang menurut pandanganku. Sejak aku datang untuk menemui Matlord. Mari kita selesaikan ini hari ini. Di sini, sekarang. Matlord memutar matanya dan mendekatkan wajahnya ke arahku. Setelah memindai seluruh tubuhku dengan tatapan tajamnya selama beberapa saat, ia tersenyum, memperlihatkan giginya. Apa yang kurang? Kau bilang? Aku menelan ludah. Kegilaan Matlord berada di ambang meledak. Mulai sekarang. Satu kata yang salah, dan aku akan dimodifikasi di tempat. Dia belum sepenuhnya menguasai metode Sang Agung. Sejauh yang aku tahu, kanon hati bawaan yang sangat misterius dari Sang Agung adalah analisis niat manusia dari perspektif seorang kultivator. Benarkah? Ya. Aku belajar di bawah Azure Tiger Saint, yang telah mencapai tahap 3 bunga berkumpul di puncak, dan mampu melihat warna niat. Ya, aku tahu itu juga. Kalau begitu, jika Yeon juga diajari seni bela diri, bukankah Yeon juga bisa mencapai tahap 3 bunga berkumpul di puncak untuk melihat warna niat dan lebih menyempurnakan kanon hati bawaan yang sangat misterius berdasarkan itu? Seni bela diri? Kegilaan di mata Matlord semakin meningkat. Muridku berlatih seni bela diri? Kenapa? Aku menggunakan keadaan melangkah surga melampaui jalan untuk mengendalikan esensi hatiku agar tidak mengungkapkan pikiran batinku kepada Matlord dan kemudian mundur selangkah darinya. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, aku menggunakan mantra manipulasi tanah untuk mengganggu tanah di sampingku, menciptakan 2 tombak tanah liat. Sekumpulan tombak tunggal. Memegang tombak-tombak tersebut, aku mulai menari, berputar-putar. Tarian yang awalnya aku lakukan identik dengan postur tarian Dewa Kembar. Namun, tarian yang dimulai dengan tarian festival secara bertahap menjadi seni bela diri saat terungkap melalui jalur tombak tunggal. Mata Matlord melebar saat ia menyaksikannya. Postur awal teknik tombak terdiri dari total 8 bentuk. Memegang 2 tombak, aku melaksanakan teknik tombak dari awal sampai akhir, mengejar stabilitas, harmoni, dan integritas. Kecap. Dalam bentuk terakhir, kedua tombak tunggal menyatu menjadi satu, meningkatkan dorongan akhir yang telah berlanjut sejak bentuk pertama. Dorongan terakhir memusatkan kekuatan yang telah terakumulasi sejak awal tarian. Itu adalah gerakan terakhir dari teknik tombak tanpa nama ini. Setelah menyelesaikan teknik tombak di depan Matlord, aku menatapnya. Dan aku terkejut. Tatapan di matanya. Jelas. Mata Matlord seterang saat terakhir kali aku melihatnya di kehidupan sebelumnya. Kau telah menunjukkan sesuatu yang baik. Pergilah sekarang. Permisi? Aku bilang pergi. Kenangan waktu itu membuat kegilaanku mereda sesaat. Pergilah sebelum ia kembali. Ah, aku tidak menyangka ini akan seefektif ini. Oh Hyun Seok, yang telah mengamati dari samping, bertanya dengan penasaran. Matlord, Elder. Jika Seo Eun Hyun terus menari di depan Elder, bukankah tidak akan ada masalah? Hehe. Itu poin yang menarik. Tapi semua obat mengembangkan ketahanan jika digunakan terus-menerus. Sama halnya dengan kesadaran manusia. Matlord berbicara dengan ekspresi pahit. Mungkin itu berhasil pertama kali, tetapi setelah melihatnya terus-menerus, mungkin tidak akan berhasil lagi. Ini sudah luar biasa bahwa tarianmu baru saja membangkitkan pikiranku sesaat. Itu sebabnya aku menyuruhmu untuk pergi. Terima kasih. Hanya satu hal? Aku bertanya serius. Aku akan membawa Yeon bersamaku. Bolehkah? Dengan kata-kataku, Matlord tiba-tiba memegangi kepalanya. Anak itu memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Suatu saat, ketika Yeon telah cukup dewasa untuk tidak terpengaruh olehmu, aku akan mengirimnya kembali untuk melakukan apa yang paling kau inginkan. Kau? Kegilaan tampaknya bangkit lagi. Matlord menanyaku dengan ekspresi sakit. Kau? Apakah kau tahu apa yang aku inginkan? Aku mengangguk tenang. Dengan jawabanku,
Pupil Matlord menyusut. Kalau begitu, mari kita lihat, lakukanlah. Saat ia menjawab, aku meraih lengan Oh Hyun Sok dan Kim Yeon melalui Jenderal Seo dan dengan cepat terbang menuju camp kami menggunakan teknik pelarian terbang. Wos! Secara bersamaan, gelombang kesadaran yang luas bergetar dari arah Matlord. Di manakah kau pergi? Di manakah kau pergi? Di manakah kau pergi? Di manakah kau pergi? Kugu. Dari kejauhan, cahaya putih cerah yang dipancarkan oleh dia bersinar ke arah kami. Secara bersamaan, Matlord dan dia mulai mengejar kami. Terus berlari. Deputi, tinggalkan aku dan pergi. Ini sudah diputuskan. Hyun Seok-hyong, karena Matlord akan mengejar kita, aku akan melemparmu ke arah perkemahan. Hyun Seok-hyong, harap beritahu kakak-kakak senior tentang situasi saat ini dan tunggu di arai teleportasi dekat kolam roh cahaya. Oh oke. Aku mengangkat lengan Jenderal Seo dan melempar Oh Hyun Seok ke arah camp. Kemudian, sambil menunggangi Jenderal Seo, kami terbang dengan liar melalui hutan lebat untuk menghindari Matlord yang mengikuti kami. Kita tidak boleh menuju ke benteng sangat misterius. Area di sekitar sana pasti akan dipenuhi dengan pengikutnya. Menuju dekat kolam roh cahaya juga bukan pilihan. Jadi, satu-satunya cara adalah... Setelah merenungkan rute pelarian, aku menentukan jalur optimal. Jenderal Seo, aktifkan 5 elemen Enduring Origin Scripture. Aku mengaktifkan metode melalui sirkuit 5 elemen Enduring Origin Scripture yang mengalir di dalam Jenderal Seo. Esensi cahaya 5 warna meledak dari tubuh Jenderal Seo. PFFT. Pada saat yang sama, Jenderal Seo mendekati tanah. Wos! Kami meleleh ke dalam tanah di bawah dengan Jenderal Seo menggunakan manipulasi tanah. Bisakah kau mengikuti kami di bawah tanah, Matlord? Boom! Tapi sebelum aku bisa menyelesaikan pikiranku, tanah yang baru saja kami sembunyikan terungkap, dan di atas kami muncul dia. Apakah kau mengira kau bisa bersembunyi dan aku tidak bisa menemukanmu, berani mengambil muridku? Swos! Melalui Jenderal Seo, aku menyelam lebih dalam ke dalam bumi dengan pelarian tanah. Kau pikir kau menangkapku dengan langsung menggali tanah? Apa yang akan kau lakukan jika kami pergi lebih dalam? Boom! Dengan demikian, pengejaran aneh berlanjut, dengan dia menggali tanah dan Jenderal Seo menggunakan pelarian tanah untuk bersembunyi lebih dalam lagi. Weo Wung. Di tengah semua ini, aku merasakan perangkat komunikasi di dadaku bergetar dengan liar. Ini adalah pesan dari Cheo Moon Gyu. Aku mengaktifkan perangkat komunikasi dan menjawab seolah berteriak. Aku tahu kau pasti memiliki banyak pertanyaan, tetapi tolong, segera menuju ke arai teleportasi dekat lokasi teleportasi dan tunggu di sana. Kami akan segera tiba. Snap! Aku mematikan perangkat komunikasi tanpa mendengarkan jawabannya dan cemberut melihat dia dan Matlord yang turun dari atas. Hanya satu kesempatan. Aku tidak bisa melewatkannya. Seni bela diri yang dikembangkan oleh yang terbesar di bawah langit selama beberapa kehidupan untuk melarikan diri dari seorang kultivator. From. Energi dari catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri mulai berputar di sekitar pedang tanpa bentukku. Hanya sekali ini. Keluarkan semua konsentrasi kalian. Boom. Dia perlahan mulai mendekat. Boom. Akhirnya, sebelum Jenderal Seo dapat menggunakan pelarian tanah, dia menggali melalui tanah dan mengikuti tepat di belakang Jenderal Seo. Dan kemudian, Jenderal Seo luncurkan. Serangan yang sudah terisi sebelumnya dari Azure Wing Heavenly Shatter melalui Jenderal Seo diaktifkan. 8 sayap. Gugu. Sebuah pusaran cahaya raksasa dilepaskan dari tinju Jenderal Seo. Dia mencoba menghindarinya tetapi dengan kemampuan bela dirinya yang paling baik mencapai 5 energi berkumpul ke asal, ia tidak dapat menghindari serangan yang dikendalikan olehku, yang telah mencapai melampaui jalan ke surga. Aku memprediksi arah penghindaran, dia, dan mengarahkan lengan Jenderal Seo ke arahnya.
Kuaang. Sebuah cahaya biru menghancurkan tubuh kiri atas, dia, dan mendorongnya kembali menuju Matlord di belakangnya. Kuaang. Matlord nyaris menghindar, tetapi kesadarannya terguncang sesaat. Sekarang. Jenderal Seo, bunuh diri. Boom. Aku naik di atas Jenderal Seo, memeluk Yeon, dan mengangguk. Setelah menerima sinyal, tubuh Jenderal Seo membengkak dan akhirnya meledak. Boom. Menggunakan ledakan itu, aku dengan cepat melarikan diri dari lubang yang telah kami gali sejauh ini. Di ujung lubang, aku bertemu tatapan Matlord, yang baru saja menghindari serangan Jenderal Seo. Kau? Sebelum ia bisa melanjutkan, aku mengucapkan satu kalimat kepada Matlord. Kembali di masa depan, aku akan memastikan Yeon menyelesaikan permainannya. Harap tahan sedikit lebih lama sampai saat itu. Apa? Saat aku menyebutkan permainan Yeon, pupil Matlord bergetar hebat. Secara bersamaan, kesadarannya terlempar ke dalam kekacauan. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktifkan kanon hati bawaan yang sangat misterius. Melalui kanon hati bawaan yang sangat misterius, aku beresonansi sesaat dengan kanon hati bawaan yang sangat misterius milik Matlord sendiri, menemukan titik terlemah dalam kesadarannya saat ini. Catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri. Yang tertinggi. Jalan tak berujung dalam kekosongan. Boom. Kesadaranku terfokus pada satu titik. Tetapi kali ini, bentuk konsentrasi bukan hanya sebuah titik. Figur yang terwujud mengambil bentuk pedang. Pedang tanpa bentukku, yang telah mencapai melangkah surga melampaui jalan. Mengompresi pedang tanpa bentuk ini, aku mengarahkan ke titik terlemah dalam kesadaran Matlord yang diidentifikasi melalui kanon hati bawaan yang sangat misterius. Swoosh! Sekilas, sebuah cahaya tampak menyala, dan Matlord memegangi kepalanya. Ah. Ini bukan hanya karena jalan tak berujung dalam kekosongan. Setelah memfokuskan kesadaran, aku juga diam-diam mengisinya dengan kutukan. Kutukan, aktifkan. Snap! Arg. Perbedaan antara Matlord dan aku seperti antara manusia dan serangga. Tetapi, aku adalah serangga beracun. Sebuah sengatan singkat mungkin tidak mematikan tetapi akan menyebabkan rasa sakit yang signifikan. Ia memegangi kepalanya kesakitan dan berteriak. Kejar mereka, kejar mereka. Boom. Secara bersamaan, boneka 4 aksis yang dibawa Matlord menyerang ke arahku. Aku mengeluarkan perangkat komunikasi dan berteriak. Kakak Cheongmun, apakah array teleportasi sudah siap? Sudah siap. Seo Eun-hyun, kau nakal, cepatlah ke sini. Baik. Pada saat yang sama, aku menggabungkan kekuatan tubuhku yang telah ditempa dengan kultivasi tubuh, kecepatan melangkah surga yang dilapisi dengan pedang tanpa bentuk, dan kekuatan teknik pelarian terbang, terbang dengan liar menuju array teleportasi dekat kolam roh cahaya. Gugu. Sebuah boneka tahap 4 aksis, yang diciptakan oleh Matlord pada hari pertama kenaikan dan dimodifikasi menjadi boneka kayu berarmor hijau, terbang menuju arahku. Gugu. Ini adalah momen krusial. Aku telah menjadi boneka di bawah Matlord selama 1000 tahun. Aku tahu persis bagaimana sebuah boneka 4 aksis mempersepsikan segala sesuatu. Snap! Sambil memegang pedang tanpa bentukku, aku menyesuaikan mekanisme internalnya dan meletakkan sirkuit Matlord di dalamnya. Kemudian, aku menggunakan catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri ke arah kekosongan. Swoosh! Untuk sesaat, boneka 4 aksis gagal menemukan aku dan melihat sekeliling dengan bingung. Yuan Yu. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan sepotong daging yang sebelumnya aku simpan di tas. Swiss. Daging itu terbuka, mengungkapkan sosok indah dengan campuran aneh antara ciri maskulin dan feminin di sampingku. Blood Body Skin Armor. Swiss. Tubuh Yuan Yu terbuka, menutupi tubuhku. Kim Yeon terkejut melihat pemandangan itu, tetapi tidak ada waktu untuk penjelasan. Ayo pergi. Boom. Di atas teknik pelarian terbangku, teknik pelarian terbang Yuan Yu juga dilapiskan, meningkatkan kecepatan bahkan lebih jauh.
Aku merasa sejenak kami berhasil menjauh dari boneka 4 aksis, tetapi ia dengan cepat menyesuaikan pandangannya dan menemukan aku lagi. Sial, apakah ini akhirnya? Boneka Matlord mengandung jiwa semi-otonom, mampu membuat keputusan secara mandiri dan jauh lebih pintar daripada mekanisme biasa. Oleh karena itu, catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri, yang memotong kesadaran untuk menghindari deteksi, dapat berfungsi. Tetapi meskipun begitu, boneka tetaplah boneka. Begitu ia mulai menyesuaikan diri, catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri menjadi tidak efektif. Boom! Sebuah cahaya hijau pudar berkedip dari belakang, mencoba menangkapku. Tetapi, aku menggertakkan gigi. Di sana, arai teleportasi terlihat. Sebuah kota dari ras lain dekat kolam roh cahaya. Dan di samping kota itu, sebuah kuil kecil. Di dalamnya, ada arai teleportasi yang menghubungkan ke ras manusia. Ras itu telah memasang arai teleportasi di luar kota mereka sebagai tindakan pencegahan terhadap manusia yang muncul langsung di dalam melalui arai. Aku cukup bersyukur. Di saat-saat seperti ini, pos pemeriksaan yang tidak perlu adalah hal terakhir yang aku butuhkan. Flash! Sebuah cahaya hijau berkedip, dan boneka kayu berarmor hijau 4 aksis menangkap pergelangan kakiku. Sialan! Tanpa ragu, aku memotong kakiku, mengisinya dengan kutukan, dan terbang lagi. Boom! Kutukan meledak di belakang, tetapi boneka 4 aksis, tidak terpengaruh oleh kutukan semacam itu, mengejarku lagi. Sirkuit, beku. Boom! Saat aku membentuk segel tangan, perintah yang digunakan dalam sirkuit Matlord, yang telah aku tanam di dalam kutukan, mengalir keluar dan sesaat menghentikan gerakan boneka 4 aksis. Aku bisa menahannya selama sekitar 10 detik. Wung! Aku membakar pencapaian kultivasiku dalam inti emasku, meningkatkan kecepatan teknik pelarian terbangku. 5 detik tersisa. Kuaang! Aku terjun menuju depan kuil dan masuk ke dalam. Di dalam kuil, arai teleportasi bersinar terang, dan Cheomun Gyu sedang bersiap untuk mengaktifkannya. Kakak! Aktifkan. 4 detik. Tatat. Aku tiba di dalam arai teleportasi, memegang Yeon. 3 detik. Boom. Arai teleportasi diaktifkan, dan sebuah penghalang yang memisahkan bagian dalam dan luar arai terbentuk. 2 detik. Wung. Diagram formasi di bawah arai teleportasi mulai berputar, menghubungkan ke arai teleportasi lain di sisi seberang. 1 detik. Weo Wung. Arai teleportasi, aktifkan. Kami terbenam dalam cahaya. Paaat. Dan kemudian, cahaya hijau berkedip di depan mataku, dan lengan boneka kayu berarmor hijau 4 aksis menerobos penghalang arai teleportasi, dengan kuat menggenggam kepalaku.